Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kami dalam matkul bahasa Indonesia, yaitu tentang penggunaan tanda baca atau punktuasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tanda baca, fungsi tanda baca, dan jenis-jenis tanda baca. Pengertian tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sesuatu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya bergantung pada pilihan tulisan. Nah, jadi tanda baca ini sangat bermanfaat, sangat berguna bagi suatu kalimat atau simbol-simbol tanda baca untuk membaca suatu kalimat. Yang kedua adalah fungsi tanda baca. Suatu tanda baca tentu memiliki kegunaan atau fungsi yang menjelaskan berikut ini. Untuk mengatur jeda ketika seorang membaca suatu kalimat, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat, untuk memberikan penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Untuk mengabarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan, untuk menunjukkan kata-kata yang tidak ada dalam suatu tulisan. Nah, jadi kalimat fungsi tanda baca ini sangat penting bagi suatu kalimat, karena tidak mungkin kita membaca kalimat memakai bacaan yang sama seperti kalimat tanya atau kalimat perintah, dalam bacaannya sama-sama saja. Nah, terkadang oleh seorang itu tidak dimengerti apakah itu kalimat tanya atau kalimat perintah. Contohnya seperti, apakah kamu sudah makan? Nah, apakah kamu sudah makan? Nah, itu berarti kalimat tanya, tapi kalimat perintah, hayo kamu makan. Nah, jadi ada perbedaan antara kalimat perintah dan kalimat tanya. Nah, untuk jenis-jenis tanda baca, yang pertama adalah tanda elif, yang kedua tanda kurung, yang ketiga tanda kurung siku, dan yang keempat tanda petik tunggal, dan yang terakhir adalah tanda petik ganda. Tanda petik elif. Tanda petik elif adalah gaya bahasa yang dapat menggunakan, menghilangkan, atau menghapus suatu unsur kalimat. Penghilangan ini berfungsi agar kalimat lebih efektif dan lebih sopan. Contohnya seperti, ibu ke sekolah tadi pagi. Nah, unsur predikat perginya itu dihilangkan, karena seharusnya ibu pergi ke sekolah tadi pagi. Nah, agar kalimat tersebut efektif dan lebih sopan, kita berikan tanda elif, jadi ibu ke sekolah tadi pagi. Yang kedua adalah tanda kurung. Penggunaan tanda kurung itu untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, untuk mengapit keterangan penjelasan yang bukan bagian internal pokok pembicaraan, untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan, serta mengapit huruf atau kata yang dihadirkan di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya seperti penggunaan dilaksanakan sesuai dengan GBHN. Nah, GBHN itu garis besar haluan negara. Nah, garis besar haluan negara itu singkatan dari GBHN. Nah, artinya itu garis besar haluan negara bisa diapit oleh tanda kurung. Nah, atau contohnya seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Nah, jadi arti dari karnivora itu di dalam kurung adalah hewan pemakan daging. Nah, jadi bisa dengan menggunakan tanda kurung.
Yang ketiga adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan dan kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya seperti sang sapurba men dengar, nah D-nya itu dipakai apit kurung siku, bunyi gemirisik. Nah, atau juga menggunakan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan. Nah, dengan itu kita memakai kurung siku, kaidah bahasa Indonesia. Nah, atau juga ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, karena ulang tahun Republik Kemerdekaan itu sangat penting dalam kalimat tersebut. Jadi ditempatkan kurung siku. Nah, untuk yang keempat adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain serta mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya seperti beautiful berarti cantik. Nah, cantik itu kita bisa menggunakan tanda petik tunggal karena tanda cantik di sana adalah bermakna. Yang terakhir ada tanda petik ganda. Penggunaan tanda petik ganda diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Berikut penjelasan singkat mengenai pemakaian tanda petik. Ada tiga. Yang pertama mengutip sumber, yang kedua mengutip judul dan istilah arti khusus tanda petik ganda. Yang pertama mengutip sumber. Tanda petik sumber digunakan sebagai mengapit kutipan langsung yang berasal dari seorang sumber pustaka atau bahan tulisan lain. Contohnya seperti terbentuk. Nah, kata tan malaka. Nah, jadi itu terbentur kata yang diucapkan tan malaka itu kita bisa dipakai petik ganda karena kata itu atau bisa disebut juga mengucapkan kata ya. Jadi bisa kata malaka itu adalah seorang yang berkata. Nah, jadi kita bisa seorang itu berkata, kita bisa memakai tanda kutip ganda gitu. Contohnya di percakapan atau di suatu percakapan kita bisa menggunakan petik ganda. Yang kedua adalah mengutip judul. Contohnya seperti Marlina si pembunuh dalam empat babaknya ini teh. Marlina si pembunuh dalam 4 babak dalam film Mariposa, dalam film favorit saya. Nah, dalam film favorit saya bisa dipakai tanda petik ganda. Istilah dalam arti khusus tanda petik 2. Nah, yang ketiga, digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang jarang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya seperti wartawan tidak boleh menerima amplop. Nah, amplop nirwana berperan penting dunia seni rupa. Nirwana berperan penting dalam seni rupa. Nah, arti khusus dalam nirwana dalam kalimat tersebut mempunyai arti khusus yaitu nirwana. Nah, dalam kalimat nirwana kita bisa menggunakan tanda petik ganda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon minta maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.